Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nabila Muazzara dengan ibu 17, saya Rafika Fitia dengan ibu 35, saya Amanda Ratu Mutiara dengan ibu 19, saya Andar Apuska dengan ibu 47, saya Nurmalia Handayani dengan ibu 09. Jadi di sini kami akan membahas SKM Praktikum Biokimia. Baiklah, selamat menyaksikan. Minyak atsiri merupakan senyawa metabolit sekunder dari golongan terpen yang disintesis melalui jalur asam mevalonat dan memberikan aroma khas pada tumbuhan. Minyak atsiri telah digunakan dalam berbagai bidang seperti parfum, kosmetik, antibiotik, antioksidan, serta terapi penyakit ringan. Senyawa dalam minyak atsiri ini dapat berinteraksi dengan sistem saraf pusat dan mempengaruhi aktivitas otak. Salah satu tanaman penghasil minyak atsiri adalah kenanga atau Cananga odorat yang berasal dari beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Minyak atsiri dari bunga kenanga banyak dimanfaatkan dalam industri flavor, parfum, kosmetik, farmasi, sabun, aromaterapi, dan spa karena memiliki aroma floral yang khas serta berwarna kuning muda hingga kuning tua. Minyak atsiri kenanga mengandung berbagai senyawa seperti saponin, flavonoid, polyphenol, karyofilen, terpineol, farnesol, metilbenzoat, dan benzilbenzoat. Senyawa karyofilen digunakan sebagai parameter kualitas minyak kenanga. Sementara kandungan hidroksil dan karbonil memberikan sifat antibakteri. Benzilbenzoat dalam minyak kenanga juga berfungsi sebagai antioksidan. Minyak atsiri kenanga diperoleh melalui metode destilasi uap. Kondisi bahan baku, baik segar maupun kering, itu mempengaruhi rendaman serta sifat fisik dan kimia dari minyak yang dihasilkan. Minyak kenanga hasil destilasi uap dari bunga segar memiliki aroma yang lebih kuat sehingga banyak digunakan dalam industri parfum. Selain itu, minyak kenanga yang memiliki berbagai manfaat seperti mengobati penyakit kulit, asma, antimikroba, dan antioksidan. Alat yang digunakan yang pertama ada timbangan, distilasi uap, beker gelas, corong pemisah, Erlenmeyer, neraca analitik, kaca arloji, batang pengaduk, ember, serta botol regen. Sedangkan bahan yang digunakan itu ada bunga kenanga serta natrium sulfat anhidrat. Prosedur kerja, yang pertama siapkan sampel bunga kenanga sebanyak 60 kg, terus cuci sampel tersebut sampai bersih. Kemudian masukkan sampel tersebut ke dalam labu distilasi uap. Selanjutnya lakukan distilasi uap selama kurang lebih 6 jam. Prosedur yang kelima, minyak atsiri yang diperoleh ditampung lalu ditutup. Kemudian diamkan minyak atsiri tersebut sampai terpisah antara air dan minyak. Minyak atsiri yang didapatkan itu akan dimurnikan dengan menambahkan natrium sulfat anhidrat. Dan prosedur yang terakhir itu adalah minyak atsiri yang diperoleh harus dihitung rendemennya. Tabel hasil pengamatan yang pertama itu timbang buah kenanga segar, yang selanjutnya yaitu masukkan bunga kenanga ke dalam tabung distilasi. Selanjutnya masukkan ke dalam tabung distilasi uap yang sebelumnya sudah berisikan air yang telah dipanaskan. Selanjutnya lakukan distilasi uap kurang lebih sebanyak 6 jam. Selanjutnya, hasil distilasi yang didapatkan itu ditampung, lalu hasil distilasi tersebut akan dipisahkan dengan menggunakan corong pisah, yaitu dengan mendiamkan minyak atsiri tersebut sampai terpisah antara air dan minyak.
Oke, selanjutnya minyak atsiri itu dimurnikan dengan menambahkan natrium sulfat anhidrat. Selanjutnya, minyak atsiri yang diperoleh itu dari bunga kenanga didapatkan sebanyak 300 ml, kemudian simpan dalam botol regen. Nah, pada percobaan kita kali ini yaitu mengenai isolasi minyak atsiri bunga kenanga. Adapun tujuan dari percobaan kita kali ini yaitu untuk mendapatkan rendemen minyak bunga kenanga. Minyak atsiri dari bunga kenanga itu diperoleh dengan cara mengisolasi bunga kenanga melalui metode distilasi uap yang kita lakukan selama kurang lebih 6 jam. Penggunaan distilasi uap itu diharapkan dapat mengisolasi komponen yang memiliki tekanan uap yang tinggi atau bersifat volatil. Distilasi uap adalah metode pemisahan campuran air dengan bahan yang tidak larut sempurna atau hanya larut sebagian dengan cara menurunkan tekanan sistem sehingga proses penyulingan itu dapat berlangsung pada suhu yang jauh lebih rendah dan titik didihnya itu adalah normal. Pemanasan pada proses distilasi uap itu bertujuan menguapkan air sehingga uap air itu dapat membawa serta minyak atsiri yang terkandung dalam bunga kenanga. Meskipun minyak atsiri ini memiliki titik didih yang jauh lebih tinggi dibandingkan air, nah minyak tersebut tidak langsung menguap. Sebaliknya, uap air yang terbentuk dengan bantuan tekanan dan mengangkat minyak atsiri karena massa jenis minyak itu lebih kecil daripada air. Nah, selama proses pemanasan ini penting untuk memantau kondensor yang berfungsi sebagai pendinginan uap agar uap yang terbentuk dari pemanasan itu dapat kembali menjadi cairan. Nah, hasil yang diperoleh dari proses destilasi uap itu sendiri berupa cairan yang terdiri dari minyak atsiri dan juga campuran air. Nah, di mana minyak atsiri ini berada di atas dan air berada di bawah. Hal ini karena massa jenis minyak atsiri itu jauh lebih ringan daripada massa jenis air. Campuran air dan juga minyak atsiri tersebut bakalan kita pisahkan menggunakan corong pemisah. Kesimpulan, 1. Minyak atsiri bunga kenanga berhasil diisolasi dengan distilasi uap selama kurang lebih 4 jam. 2. Distilasi uap memanfaatkan hukum Dalton untuk menguapkan minyak atsiri bersama uap air. 3. Minyak atsiri dipisahkan dari air menggunakan corong pemisah dan dimurnikan dengan Na2SO4 anhidrat. 4. Minyak atsiri mengandung P-kresol, linalol, geraniol, eugenol, dan senyawa organik lainnya. 5. Diperoleh 300 ml minyak atsiri dengan rendemen 0,66%. Tadi video mengenai praktikum biokimia 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bentuk kata atau pernikahan aku yang kurang berkenan. Semoga video yang kami tampilkan bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.